Bab 286-290. Xiao Yan juga kaget saat ini. Jika janji Raja Xuanling bahwa kondisi Xiao Yan untuk menerobos pertempuran abadi dalam 70 tahun tidak cukup menarik, maka apa yang dikatakan Dangu Tua akan membuat Xiao Yan dipromosikan menjadi alkemis pangkat abadi dalam waktu 20 tahun sangatlah penting. Dari gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Semakin maju seorang apoteker, semakin sulit untuk berkultivasi. Lagi pula, peningkatan pemurnian obat lebih sulit daripada kultivasi ki pertempuran biasa, tetapi tidak ada keraguan bahwa apoteker yang kuat lebih penting daripada kultivator ki pertempuran. Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah menjadi alkemis dari peringkat pertama kaisar. Setelah melewati peringkat kedua kaisar, dan setelah peringkat ketiga kaisar, dia adalah alkemis dari peringkat keempat abadi. Jangan mengira ini hanya level kecil, kesulitan menerobos lebih sulit daripada mencapai langit. Tes, Shizu, apakah aku masih bisa mengubah sekte? Xiao Yan juga tersenyum pahit. Jelas, kondisi lembah pil ini juga membuat hati Xiao Yan yang acuh tak acuh merasa sedikit tergerak. Uhuk, jangan tergoda oleh hal-hal dangkal ini. Bergabunglah dengan Paviliun Dupa Pembakaran, dan kamu hanya akan mendapatkan lebih banyak hal di masa depan daripada yang kamu miliki sekarang. Selain itu, ada banyak hubungan antara api suci ini dan Paviliun Fenxiang. Kalau tidak, aku tidak bisa membiarkanmu bergabung dengan Paviliun Dupa ini dengan sia-sia. Raja Naga Emas juga terkejut, dan jelas menemukan bahwa kata-kata Xiao Yan secara tidak sengaja salah, tetapi masih berbicara. Hehe, api suci. Dibandingkan dengan Seng Yan, hal semacam ini tidak perlu dikhawatirkan. Mendengar Seng Yan, hati Xiao Yan menjadi tenang. Lagi pula, meskipun janji yang dibuat oleh Raja Xuanling dan Pil Valley sangat menggoda, Xiao Yan bukanlah orang bodoh. Jika sebuah sekte memupuk murid seperti ini, dia pasti akan mewarisi posisi Master Sekte di masa depan. Penjaga toko juga cukup pusing untuk hal-hal ini. Begitu kata-kata Dangu Tua keluar, tiba-tiba ada keheningan seperti kematian. Alkemis dari peringkat abadi, orang-orang yang hadir juga sangat jelas tentang identitas dan statusnya. Bahkan Raja Xuanling, yang telah mencapai kekuatan Dou di bintang 9, dan yang tidak tahu berapa kali dia telah mencapai puncak Dou di, harus bersikap sopan padanya. Apoteker tingkat abadi mampu memurnikan pil obat tingkat abadi, dan prajurit abadi juga bersedia melayani mereka. Alkemis abadi. Apa yang kamu bercanda? Mungkinkah Tuan Lembahmu? Raja Xuanling juga berkata perlahan. Haha, itu hanya melawan yang abadi. Dan Gutua juga berkata perlahan, tapi ada tekanan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Petik 2. Aku tidak menyangka sebenarnya ada Douxian di lembah pil ini. Tampaknya rencananya lebih cepat dari jadwal. Raja Xuanling juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan kemudian bergumam dalam hatinya. Ketika orang kuat Sulaiman melihat ekspresi Raja Xuanling, itu juga tidak jelas, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dikatakan bahwa pemilik lembah pil ini adalah alkemis pangkat abadi. Tidak ada yang tahu apa pangkat abadi itu, tetapi beberapa dekade yang lalu, kekuatan Tuan Lembah Pil telah mencapai puncak peringkat 9 Kaisar Dou. Abadi juga selangkah lagi, tapi ada beberapa rumor di tahun-tahun ini. Mungkin itu memengaruhi level pertarungan abadi. Pil Valley Master ini bukan Douxian, atau dia bisa memurnikan pil yang cukup untuk membuat Douxian cukup kuat untuk cemburu. Jika dia benar-benar menembus Douxian, maka kekuatan dan status keseluruhan Pil Valley juga akan menjadi. Chang Yu di samping juga berkata perlahan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Pil Valley ini akan sangat menakutkan. Xiao Yan juga menyeringai, cukup iri. Oke, Xiao Yan, apa pendapatmu? Dan Gutua itu juga memandang Xiao Yan dengan senyum lambat, seolah-olah dia tidak sabar sama sekali. Uhuk, mungkin aku akan mengecewakan senior. Aku memikirkannya dan memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Apa, kamu benar-benar menolak Pil Valley-ku? Apakah kamu tahu apa artinya itu? Tidak ingin menghancurkan masa depanmu untuk beberapa orang yang tidak relevan. Orang tua di Dangu juga membuka pupilnya dengan erat. Karena suara Xiao Yan belum jatuh, banyak pembangkit tenaga listrik di langit juga terkejut. Mungkinkah Xiao Yan ini memiliki penyakit mental? Keluarga kerajaan Xuanling dan Lembah Pil, yang ditempatkan dengan baik, tidak bergabung, tetapi akhirnya bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran ini.
Meskipun kekuatan keseluruhan paviliun dupa pembakaran tidak termasuk di antara 9 sekte super, itu milik bagian tengah, tetapi tidak sebanding dengan keluarga kerajaan Xuanling dan Lembah Pil. Keluarga kerajaan Xuanling ini adalah eksistensi yang akan membuat Xuantian gemetar jika mereka mengucapkan sepatah kata pun di benua Xuanling ini. Selain itu, keluarga kerajaan Xuanling bersedia menggunakan sumber daya keluarga kerajaan untuk membantu Xiao Yan menerobos pertempuran abadi dalam waktu 70 tahun. Jangan berpikir itu mudah untuk dikatakan, sekarang kekuatan Xiao Yan ada di tahap awal Kaisar Dou Bintang 4, dan ada tanda-tanda samar menerobos tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4, tapi dia masih seorang jauh dari Dou Xian. Jika Xiao Yan bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, tidak diragukan lagi itu berarti dia telah melangkah ke level Dou Xian. Dengan bakatnya dan sumber daya yang sangat besar dari keluarga kerajaan Xuanling, menerobos Dou Xian dalam waktu 70 tahun sudah dekat. Melihat Pil Valley, selain didasarkan pada keluarga kerajaan Xuanling, dia juga bersedia membantu Xiao Yan melangkah ke Immortal Rank Alchemist. Kualifikasi melawan pembangkit tenaga abadi, selain potensi menakutkan dari pemurnian obat tingkat abadi, jika ada yang hadir, teror akan bergabung dengan Pil Valley. Lagi pula, meskipun Pil Valley ini jarang memperdebatkan peringkat sekte super, status hegemoninya tidak tergoyahkan. Xiao Yan, kamu harus memikirkannya. Orang tua di Pil Valley juga kembali sadar, dan segera mendengus pada Xiao Yan. Yah, pikirkan dengan jelas. Junior Xiao Yan, bergabung dengan paviliun dupa pembakaran, aku ingin tahu apakah para senior akan menerimanya. Xiao Yan juga memandang Chang Yu dengan penuh minat. Dia juga mengolah dendam atribut api. Orang-orang di hutan mayat Yin dan paviliun dupa pembakaran juga memiliki kebaikan. Dengan napas, dan kata-kata tuannya Raja Jinlong, Xiao Yan juga bersedia bergabung dengan sekte ini. Hei, kau bocah. Chang Yu juga tersenyum, lalu melambaikan tangannya, Xiao Yan muncul di belakang Chang Yu. Sial, Chang Yu, obat macam apa yang kamu berikan pada anak ini untuk membuatnya mau bergabung dengan paviliun dupa pembakaranmu? Kata dangu tua dengan marah. Kali ini, dia telah menuliskan perintah militer ke Lembah Dan. Lagi pula, tempat pertama dalam kompetisi penjarahan titik ini berbeda dari yang sebelumnya gelombang kali ini dalam kompetisi penjarahan titik. Kebetulan Kaisar Hantu Kembar menerobos segel, jadi kualitas tempat pertama jauh lebih baik daripada yang lain kompetisi sebelumnya. Right point. Bergabung dengan sekte itu pada dasarnya gratis, jadi mengapa kamu mengatakan bahwa kamu kecanduan narkoba? Kata Chang Yu dengan aura yang kuat. Kamu. Pria dangu tua itu juga sangat marah, menatap Chang Yu dengan sedikit kebencian, seolah-olah perang akan segera pecah. Oke, karena dia sudah mengambil keputusan, biarkan saja. Bukankah ada beberapa bibit bagus di bawah sana? Wanita dari paviliun Wanhua yang berbicara. Dan Gu tua itu juga mendengus dingin, lalu berhenti menatap Chang Yu, tetapi amarah di hatinya tetap tidak berkurang. Lihatlah anakmu, ini semua salahmu. Chang Yu juga menatap Xiao Yan di belakangnya dan tersenyum. Itu bukan urusanku. Xiao Yan juga merentangkan tangannya tanpa daya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bergabung dan aku akan bergabung dengan paviliun dupa pembakaranmu? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu. Hahaha, tentu saja aku tahu. Chang Yu juga tertawa. Senior Nine Soul Stella memberitahumu, kan? Xiao Yan juga menebak. Kamu pintar. Chang Yu juga tertawa. Hei, aku selalu merasa seperti jatuh ke dalam jebakan. Xiao Yan juga tidak berdaya, lalu melihat ketiga orang terakhir di tanah. Karena tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin telah memilih sektenya sendiri, maka masalah ini akan dihentikan. Ada 3 lagi yang tersisa. Aku tidak tahu sekte mana yang ingin kamu ikuti. Wanita di paviliun Wanhua juga berbicara, tetapi matanya terus menatap Yueru, seolah-olah dia telah menerimanya. Aku akan datang duluan, aku juga bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Mu Feng juga berkata, dan dengan mudah pergi ke belakang Chang Yu. Dengan tambahan Mu Feng, Raja Xuanling dan Solomon sedikit tidak senang di wajah mereka, tetapi mereka tidak melakukannya. Di mana kalian berdua wanita? Pada saat ini, 2 pria kuat di Istana Cinta Tanpa Hati dan Paviliun Wanhua juga menatap kedua wanita di tanah dengan mata cerah. Karena kedua sekte tersebut sebagian besar adalah murid perempuan, hampir tidak ada murid laki-laki, jadi mereka juga cukup tertarik pada perempuan. Mu Yingying mengenakan perhiasan perak di kepalanya,
dan dia cukup lincah dengan kuncir kuda ganda yang cantik. Dan Yueru juga memiliki rambut panjang berkibar, dan 3.000 sutra jatuh seketika, jadi dia memiliki temperamen seperti peri yang tak terlukiskan. Aku tidak menyangka apa yang dikatakan Xiao Yan benar. Aku benar-benar bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Namun, Xiao Yan ini juga menarik. Api di tubuhnya sebenarnya bisa menyatu seperti ini. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya, dan dalam menghadapi kondisi yang begitu menggoda, dia tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan sepertinya berbau saudara Yanqi, aku harus mengikutinya, dia seharusnya tidak menjadi orang jahat. Mu Yingying juga dengan cepat menghitung di dalam hatinya, dan kemudian dia sedikit mengagumi Xiao Yan, dan itu adalah Mu Yingying. Dia, teror tidak akan begitu ditentukan. Setelah berpikir sejenak, Mu Yingying juga bergerak sedikit, maju selangkah, dan kemudian perlahan berkata kepada orang-orang kuat di langit, junior ini telah memutuskan untuk bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Suara seperti lonceng perak memenuhi seluruh puncak gunung, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Jika kamu bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling saya, maka perlakuannya akan persis sama dengan apa yang baru saja kamu katakan kepada Xiao Yan. Xuanling King juga berkata dengan cukup agresif. Karena dia telah melepaskan pendatang baru yang berbakat, Mu Yingying ini bisa. Junior berterima kasih kepada senior, tetapi setelah memikirkannya, paviliun dupa adalah yang paling cocok untukku, jadi aku mungkin tidak dapat bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling. Mu Yingying juga sedikit tersenyum. Meskipun Mu Yingying juga merupakan kondisi yang menarik untuk sekte super seperti itu, tetapi setelah dipikir-pikir, dia juga merasa bahwa tidak banyak sekte yang cocok untuknya. Kata-kata Sulaiman sangat tidak cocok untuknya. Sekte yang sangat misterius ini tidak memberikan kesan yang baik pada Mu Yingying pada pandangan pertama, jadi Mu Yingying pasti tidak akan bergabung. Adapun Purgatory Hall, Mu Yingying tidak terlalu tertarik. Lagi pula, Mu Yingying bukanlah orang yang suka perang, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan Purgatory Hall yang bertarung dan membunuh sepanjang tahun. Sejauh menyangkut Ancient Desolate Hall, dengan sosok ramping Mu Yingying, dia pasti tidak akan bergabung. Lagi pula, hampir tidak ada gadis yang memilih teknik pemurnian tubuh, dan sosok seorang gadis sangatlah penting. Adapun Istana Cinta Tanpa Hati, Wan Jianmen dan sekte lain di Pil Valley, Mu Yingying juga memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya, jelas tidak tertarik dengan ini. Adapun keluarga kerajaan Xuanling, Mu Yingying samar-samar merasakan aura yang mendominasi, dan dengan karakter Mu Yingying, dia pasti tidak akan bergabung. Jadi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Tentu saja, ini karena balas dendam atribut api saya, tetapi yang lebih penting, tampaknya ada hubungannya dengan Xiao Yan. Lagi pula, Mu Yingying juga ingin mencari tahu tentang nyala api di tubuh Xiao Yan, rahasia. Sial, apa yang terjadi di paviliun dupa terbakar ini? Ketika Raja Xuanling mendengar ini, kelopak matanya berkedut hebat, seolah firasat buruk sedang muncul di hatinya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Mu Yingying ini benar-benar, Xiao Yan juga tak berdaya. Dia tidak tahu mengapa Mu Yingying bergabung dengan paviliun Fenxiang. Menurut tebakan Xiao Yan, paviliun Wanhua adalah yang paling cocok untuknya. Pada saat ini, Mu Yingying sudah berada di puncak Dou Emperor Bintang 4, dan menerobos ke Dou Emperor Bintang 5 sudah dekat, dan jika bukan karena Kaisar Hantu Kembar yang terjadi di akhir kompetisi perebutan poin, Mu Yingying harus datang ke tempat pertama ini. Apa yang ingin dilakukan Mu Yingying? Yueru juga sedikit menggigit bibirnya, jelas sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Mei Mu memandang Xiao Yan di langit sedikit, dan kemudian memandang Mu Yingying di tanah dari waktu ke waktu. Mungkinkah dia ingin? Kemudian Yueru tampaknya telah menemukan benua baru, pupil matanya sedikit menyala. Saya harus mengatakan bahwa terkadang intuisi wanita sangat menakutkan. Bagaimana denganmu? Sekte mana yang kamu rencanakan untuk bergabung? Wanita dari paviliun Wanhua juga bertanya. Meskipun bakat dan kekuatan Mu Yingying cukup bagus, tetapi sistem pilihan bebas semacam ini, karena orang lain telah memutuskan untuk bergabung dengan paviliun Fenxiang, maka mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Tapi untuk kata-kata Yueru, pusat kekuatan paviliun Wanhua tidak berencana untuk melepaskannya begitu saja. Orang lain mungkin hanya tahu sedikit, tetapi bagi mereka, identitas pewaris sangat penting bagi mereka di paviliun Wanhua. Jadi tidak peduli apa yang kamu katakan,
wanita bernama Yueru ini harus diambil. Generasi muda juga memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Yueru juga memikirkannya berulang kali, lalu Mei Ai terus menatap Mu Yingying dan Xiao Yan, lalu berkata. Mu Yingying juga sepertinya tidak tahu bahwa Yueru ingin bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, tetapi menurut waktu sebelumnya di hutan mayat Yin, hubungan antara Yueru dan Xiao Yan pasti sangat baik, jadi dia tidak banyak berpikir tentang itu. Seperti yang diketahui semua orang, Yueru memiliki identitas pewaris, dan dari semua aspek, paling cocok untuk bergabung dengan Paviliun Wanhua, tetapi Yueru tampaknya mengkhawatirkan hal-hal lain, jadi keputusan ini untuk sementara diubah. Yueru, kamu. Xiao Yan juga menatap kosong pada Yueru, seolah-olah dia benar-benar terkejut dengan ini gelombang hehe, sepertinya wanita ini memiliki emosi yang berbeda terhadapmu. Di dalam tubuh suara Raja Naga Emas juga terdengar pelan. Hei, Yueru, aku sudah punya keluarga, aku tidak ingin mengecewakan kebaikanmu. Xiao Yan juga bergumam di dalam hatinya, jelas merasa sangat tidak berdaya atas tindakan Yueru. Chang Yu juga cukup lega mendengarnya. Dia baru saja akan melambaikan tangannya dan mengambil Yueru di bawah komandonya, tetapi tanpa diduga, wanita di Paviliun Wanhua tiba-tiba meninggalkan langit dan diam-diam muncul di samping Yueru. Tunggu sebentar, aku punya beberapa kata untuk memberitahunya. Wanita di Paviliun Wanhua tidak terburu-buru, bibirnya bergerak sedikit, lalu dia menempel di telinga Yueru, seolah dia mengatakan sesuatu, yang membuat wajah Yueru kian kesal, memerah. Lagi pula, apapun yang terjadi, Yueru tetaplah wanita yang belum pernah direkrut. Ketika berbicara tentang hubungan antara pria dan wanita, itu tidak bisa dihindari. Kalau begitu aku akan bergabung dengan Paviliun Wanhua. Yueru juga pulih untuk waktu yang singkat, lalu menatap Xiao Yan di langit, tersenyum padanya, dan kemudian menatap Mu Yingying dengan tatapan tajam di matanya. Bangga, menunjukkan bahwa Yueru tidak akan pernah menundukkan kepalanya dengan mudah. Dia juga seorang wanita, meskipun Mu Yingying tidak tahu apa arti Yueru, tetapi dia juga menemukan beberapa hal lain di mata Yueru. Apa yang terjadi pada Yueru? Sepertinya aku mencuri sesuatu darinya. Menggelengkan kepalanya sedikit, dia berpikir tidak ada gunanya. Di puncak gunung saat ini, sinar cahaya dengan warna berbeda juga tersebar. Tanpa kecuali, di garis depan sinar cahaya ini dipimpin oleh orang-orang kuat dengan sekte masing-masing. Adapun sinar cahaya, kali ini, pendatang baru bergabung dengan sekte masing-masing. Sejak pilihan Mu Yingying dan Yueru, Mu Yingying telah bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, dan Yueru pasti telah bergabung dengan Paviliun Wanhua di bawah suara wanita di Paviliun Wanhua. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa yang besar, mudah untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh pembangkit tenaga listrik Paviliun Wanhua kepada Yueru, tetapi Xiao Yan juga tidak melakukan itu. Di masa lalu, Xiao Yan juga percaya bahwa Yueru perlahan akan melepaskan cinta ini, yang juga merupakan niat Zheng He Xiao Yan. Baru saja, orang kuat dari Paviliun Wanhua berkata kepada Yueru, jika kamu ingin mengejar kekasih kecilmu, bergabunglah dengan kami di Paviliun Wanhua. Berdasarkan status Anda sebagai pewaris, kami juga dapat memperoleh sumber daya yang sangat besar di Paviliun Wanhua. Lain kali saya melihatnya, itu tidak akan menjadi hambatannya, dan tidak akan mudah untuk merebut hatinya. Petik 2. Adapun wanita bernama Mu Yingying, tidak ada masalah. Wanita dari Paviliun Wanhua berbisik di telinga Yueru. Tapi, Yueru juga sedikit ragu. Terlalu lengket tidak baik. Wanita Paviliun Wanhua melanjutkan. Oke, kata Yueru dengan sedikit enggan. Meskipun Chang Yu senang, dia juga tahu identitas pewaris Yueru, jadi dia tidak memaksa Yueru untuk bergabung, tetapi malah membuatnya lebih murah untuk Paviliun Wanhua. Bergabung dengan paviliunnya sendiri yang membakar dupa menahan perkembangan masa depan wanita itu. Dan dengan mata panas Chang Yu, dia secara alami menemukan beberapa hubungan yang tidak biasa antara Xiao Yan dan Yueru. Tidak apa-apa untuk berpisah. Chang Yu juga berkata perlahan. Selain itu, tempat pertama dalam kompetisi perampasan poin kali ini, Paviliun Fenxiang mereka juga menempati sebagian besar orang berbakat. Mereka tidak boleh terlalu ekstrim dalam pekerjaan mereka. Mereka juga harus memberikan beberapa pendatang baru kepada orang lain. Lagi pula, Paviliun Fenxiang hanya ada di Solomon dan keluarga kerajaan Xuanling. Hubungan tidak harmonis, kekuatan lain, hubungan tidak buruk. Segera, Yueru juga menggelengkan kepalanya, lalu langsung pergi ke belakang wanita Paviliun Wanhua.
Pada titik ini, persaingan perebutan poin dapat dianggap sebagai akhir yang sebenarnya. Haha, kali ini kompetisi menjarah poin benar-benar berliku-liku. Dan Gu yang tua memandang Xiaoyan dengan sedikit penyesalan, jelas seperti bibit yang sangat bagus yang sebenarnya adalah paviliun Fenxiang yang murah. Tampaknya paviliun Fenxiang Anda akan bangkit kali ini. Orang-orang di istana boneka juga tertawa. Jelas, paviliun Fenxiang memiliki hubungan yang harmonis dengan Sulaiman dan keluarga kerajaan Xuanling, dan hubungan dengan sekte lain ini juga cukup harmonis. Kalau begitu aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Chang Yu juga tersenyum dan melihat sekelompok orang di belakangnya. Jelas, Chang Yu tidak berharap begitu banyak orang bergabung dengan paviliun Fenxiang kali ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ada juga beberapa Xiaoyan yang berbakat dan kuat, Mu Yingying dan Mu Feng. Jika itu masalahnya, maka bawa mereka pulang. Dalam kompetisi Zhongmen 8 tahun kemudian, saya juga menantikan penampilan kalian anak-anak kecil. Pergi. Raja Xuanling juga mendengus dingin, lalu berubah menjadi semburan cahaya. Dia hanya ingin pergi dengan pendatang baru di belakangnya, tetapi dia dicegat secara tak terduga. Raja Xuanling, jangan terlalu sibuk untuk pergi. Sebelum kompetisi perebutan poin, kami sepakat untuk memberikan tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin ini kualifikasi untuk berendam di kolam kekaisaran. Sekarang, setelah keputusan kami, jumlah orang telah meningkat dari pikiran menjadi 3, saya tidak tahu apakah itu diperhitungkan. Chang Yu juga tersenyum perlahan. Tentu saja diperhitungkan. Raja Xuanling juga mendengus dingin, tetapi siapapun yang memiliki ketajaman dapat menemukan bahwa rasa sakit di mata Raja Xuanling tidak dapat disembunyikan. Awalnya, jika orang-orang ini bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, kolam kekaisaran secara alami tidak akan menjadi masalah, tetapi sekarang mereka telah bergabung dengan paviliun Fenxiang, yang bukan merupakan hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan Xuanling. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Raja Xuanling untuk 3 murid paviliun dupa terbakar untukku. Setelah Chang Yu selesai berbicara, dia juga menyaksikan kepergian Raja Xuanling. Saat suara Chang Yu tidak turun, banyak pembangkit tenaga listrik di sebelahnya tiba-tiba berbalik. Ini adalah pertunjukan paling terobosan, dan ketiganya dengan kekuatan dan bakat yang menakutkan semuanya bergabung dengan paviliun Fenxiang. Dan pewaris mana yang juga ingin bergabung dengan paviliun dupa pembakaran? Jika tidak ada perubahan besar, maka Burning Incense Pavilion akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Tampaknya paviliun dupa pembakaran ini juga akan bangkit. Pusat-pusat kekuatan di sekitarnya juga tahu di dalam hati mereka, dan setelah menyapa Chang Yu, mereka pergi satu demi satu. Saat ini, hanya ada orang dari paviliun Wanhua dan paviliun dupa pembakaran yang tersisa di puncak gunung. Kita juga harus pergi. Chang Yu juga berkata perlahan. Senior, tunggu sebentar. Xiao Yan juga memandang Yue Ru, yang berada di sampingnya, dengan mata yang salah. Dia langsung tahu bahwa dia tidak bisa begitu kejam. Lagi pula, ketika dia berada di keluarga Yue, dia diasuh oleh keluarga mereka. Dia segera melunak, dan kemudian berjalan perlahan. Hei, saat kamu pergi ke paviliun Wanhua, kamu masih harus menyingkirkan karakter lemahmu. Lagi pula, tapi jika ada yang menggertakmu, aku akan menjadi orang pertama yang menolak. Xiao Yan juga tersenyum dan berjalan kembali. Meskipun hanya beberapa kalimat pendek, Yue Ru cukup senang. Ketika mendengarnya, yang membuktikan bahwa Xiao Yan masih memiliki beberapa emosi yang berbeda terhadapnya. Aku akan menyusulmu dalam waktu singkat. Mungkin lain kali kita bertemu, kamu tidak akan bisa bertarung. Yue Ru juga menahan air mata di matanya yang indah dan berkata pada Xiao Yan. Ayo pergi. Xiao Yan juga memandang Yue Ru dan berkata. Ya, Yue Ru menanggapi sedikit gelombang dan kemudian menghilang dari pandangan banyak pendatang baru yang tersisa di paviliun dupa terbakar di bawah kepemimpinan orang-orang kuat di paviliun Wanhua. Aku akhirnya pergi, tapi aku tercekik. Suara malas juga muncul, dan kemudian sosok yang dikenalnya muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yi. Sejak dia datang ke puncak gunung, Xiao Yan tahu bahwa identitas Xiao Yi pasti akan ditemukan oleh yang kuat di sini, jadi dia juga mencari bantuan dari tuannya, Raja Naga Emas, dan menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikannya di sebuah ruang angkasa. Teknik Raja Naga Emas, bahkan kekuatan Raja Xuanling, tidak dapat ditemukan, meskipun dia tidak khawatir. Ini, Chang Yu juga berkata sambil tersenyum, jelas Xiao Yan ini masih banyak pikiran.
Hei, ini adikku. Xiao Yan juga tertawa. Jelas, dia juga menemukan situasi pavilion fans yang barusan, jadi dia harus segera menyembunyikan beberapa cara, agar tidak diketahui di masa depan ketika mereka bertarung. Dengan penglihatan Chang Yu, dia secara alami menemukan bahwa kekuatan Xiao Yi cukup baik, tetapi dia tidak terlalu terkejut, lagi pula, dia telah melihat orang ini di hutan mayat Yin. Kalau begitu aku juga akan bergabung dengan pavilion dupa pembakaran. Xiao Yi juga tersenyum perlahan, api putih susu meluap di sekujur tubuhnya. Oke, Chang Yu juga tertawa. Ayo pergi, bawa kamu kembali ke pavilion dupa terbakar dulu. Chang Yu melambaikan tangannya, dan kemudian api muncul di sekujur tubuhnya, berubah menjadi seberkas cahaya untuk menutupi semuanya. Akhirnya selesai, sekarang saatnya untuk mulai mencari api suci. Murid Xiao Yan juga menjadi panas. Di puncak gunung, dengan pembagian murid, kompetisi perebutan poin bisa dianggap sebagai akhir yang sebenarnya. Xuantianshan, sebuah bangunan yang terletak di tanah paling subur di benua Xuanling. Di sini, ada banyak orang yang cakap dan orang-orang aneh serta harta karun dari surga dan bumi, dan itu adalah tempat ikonik dari benua Xuanling. Tampaknya pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya lahir setiap hari, dan banyak sekte lahir atau dihancurkan, tetapi tanpa kecuali, status 9 sekte super ini tidak terguncang selama hampir 1000 tahun. 9 sekte super selalu mengakar kuat di 9 gunung seperti Optimus Prime. Tidak peduli seberapa berbakat penampilan orang, mereka tidak dapat mengguncang status 9 sekte super sedikitpun. Lagi pula, 9 sekte super telah berdiri di Xuantian selama hampir 1000 tahun, dan latar belakang masing-masing juga sangat menakutkan, jauh dari beberapa tidak ada yang sebanding. Dalam 3 hari Xuan, polanya juga sangat jelas. Secara umum, ini adalah 9 gunung dan 1 kota. 9 gunung secara alami adalah pegunungan dengan energi kaisar terkuat dalam 3 hari Xuantian. Kesembilan sekte super telah menggunakan cara khusus untuk melindungi mereka, sehingga kekuatan besar dari sekte masing-masing telah mendirikan sekte di pegunungan, dan lahirlah sekte ini. Sekarang ada 9 sekte super. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tempat-tempat di mana 9 sekte super berada semuanya berada di puncak 9 gunung dengan kaisar Qi yang paling kuat. Mereka mencari pertempuran Qi. Bagi kaisar petarung yang kuat, itu sudah bisa dianggap sebagai kecemerlangan kunang-kunang. Adapun Qi kaisar ini, sangat cocok. Kekuatan yang diserap oleh Doudi kuat. Namun demikian, tidak diketahui apakah mengolahnya dapat meningkatkan kecepatan pembudidaya. Namun, itu juga merupakan dasar dan manifestasi dari kekuatan 9 sekte super. Kesembilan gunung itu adalah Huashan, Taishan, Songshan, Hanshan, Tianshan, Wanhuashan, Danshan, Yinshan, dan Duanshan. Pavilion dupa terbakar terletak jauh di atas Gunung Hua. Gunung Hua adalah puncak dari 9 gunung. Kaisar Qi juga sangat kuat, dan juga bisa menduduki peringkat pertama di antara 9 gunung. Hanya saja saya tidak tahu mengapa, Qi Kaisar di Gunung Neihua telah sangat menurun dalam 100 tahun terakhir, dan sekarang telah menjadi ekor dari 9 gunung. Namun, meskipun itu adalah ekor dari 9 gunung, jauh lebih kaya daripada Kaisar Qi di tempat lain di Xuan Shantian, jadi ada banyak murid yang telah bergabung dengan pavilion dupa terbakar. Ada desas-desus bahwa ada batu sekeras batu di mana-mana di Huashan. Batu-batu itu mengandung banyak energi atribut api. Setelah menyerapnya, akan banyak manfaat bagi tubuh saya. Oleh karena itu, ini menjadi masalah bagi dupa yang terbakar pavilion ini juga merupakan kabar baik bagi para murid Tuhan. Lagi pula, batu-batu ini tampaknya secara alami dapat menyerap energi atribut api untuk disimpan. Pavilion Wanhua terletak di Gunung Wanhua. Ini adalah pegunungan terindah di antara 9 gunung. Ini adalah pegunungan yang sangat cocok untuk anak perempuan. Di antara pegunungan Wanhua, bunga yang tak terhitung jumlahnya dan sungai besar adalah yang paling terkenal, tetapi bunga yang tampaknya indah juga mengandung racun yang sangat beracun. Sama seperti manusia, tidak setiap pria dapat menulis di wajahnya, tetapi andalkan diri Anda sendiri untuk mengetahuinya. Ketika datang ke sungai, para wanita di pavilion Wanhua semuanya sangat ahli dalam air. Lagi pula, mereka tinggal di kota air, dan dikabarkan bahwa base camp pavilion Wanhua dibangun di mata air dengan pemandangan terindah di Gunung Wanhua. Terlebih lagi, ada rumor bahwa tidak hanya pemandangan di Wanhua gunung itu sangat indah,
tetapi bahkan para murid di Paviliun Wanhua semuanya cantik. The Ancient Desolate Hall terletak di Gunung Songshan. The Ancient Desolate Hall terutama didasarkan pada teknik pemurnian tubuh, jadi setiap hari Anda dapat melihat murid sektenya bolak-balik antara puncak gunung dan kaki gunung. Itu disebut untuk latihan, dan hanya milik mereka sendiri. Orang sudah tahu apa tujuannya. Purgatory Hall, untuk sekte ini yang sangat dipuji karena berurusan dengan setan dan hantu, juga terletak di atas Hanshan. Hanshan, pegunungan misterius yang dikelilingi oleh awan dan asap sepanjang hari, tetapi beberapa orang dalam tahu bahwa tampaknya hanya ada sedikit orang yang tertinggal di sekte ini. Lagi pula, metode budidaya sekte ini cukup istimewa, dan mereka tidak sepertinya tidak pacaran. Berburu dan membunuh makhluk dari dunia iblis atau dunia hantu. Namun, setiap kali Purgatory Hall membunuh lawan yang kuat di alam iblis dan hantu, itu akan mengumumkannya ke dunia, sehingga mendapat pujian dari banyak orang selama bertahun-tahun. Solomon, sangat sedikit orang yang tahu tentang sekte yang agak misterius ini. Mereka hanya tahu bahwa itu terletak di atas Gunung Yin. Gunung Yin, pegunungan yang tidak damai, begitu seseorang melangkah ke dalamnya, akan ada penghilangan yang aneh. Sulaiman juga berada di bawah tekanan, dan dia telah mengirimkan banyak kekuatan untuk mencarinya, tetapi tidak berhasil. Mereka lagi pula, mereka juga sangat tidak berdaya. Mereka menghilang di sekte mereka sendiri, dan tidak mudah untuk mengelak dari tanggung jawab. Ini juga membuat reputasi Salomo tidak terlalu baik. Lagi pula, bagaimana dia bisa menghilang tanpa alasan? Bahkan jika orang lain masuk karena kesalahan, itu tidak akan membunuhnya. Yang paling penting adalah mengingatkannya. Jadi sekte lain juga mewaspadai Salomo. Lagi pula, jika hal semacam ini tidak rumit, tidak ada yang akan melakukannya, percaya itu. Rumah boneka terletak di puncak Gunung Tai. Orang-orang di rumah boneka cukup unik dalam pertempuran. Mereka tidak menggunakan ki pertempuran, tetapi menggunakan ki pertempuran atau kekuatan khusus untuk mengendalikan boneka untuk bertarung, jadi mereka adalah disebut memiliki kekuatan keahlian supranatural. Tidak terlalu banyak. Taishan adalah pegunungan dengan puncak yang megah. Ini adalah tempat dengan ketinggian tertinggi dan pemandangan terluas. Di puncak Gunung Tai, seluruh Suantian-Santian dapat dilihat. Lembah Dan, terletak di Gunung Dan. Danshan tidak tahu karena kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, kualitas bahan obat yang ditanam di sini akan lebih baik daripada di tempat lain, dan waktu jatuh tempo akan sangat dipersingkat. Banyak orang di lembah Dan belum menemukan rahasianya, tetapi Danshan telah selalu menjadi tempat suci di hati orang-orang dangu. Lagi pula, sebagian besar lembah pil adalah apoteker. Tidak peduli seberapa kuat Anda dalam memurnikan obat, akan sangat tidak berdaya jika www.wukansu.com tidak memiliki bahan obat. Itulah mengapa sulit bagi wanita pintar untuk melakukannya, masak tanpa nasi. Istana cinta sepenuh hati terletak di Gunung Patah. Gunung Patah, yang disebut Gunung Patah sebenarnya berasal dari suatu tempat di pegunungan yang disebut Tebing Wangduan. Mereka yang bergabung dengan Istana Cinta Hati harus memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Jika kamu tidak memotong emosi dan keinginanmu, kamu tidak akan bisa melompat dari tebing kelupaan. Tebing yang terlupakan terbagi menjadi 2 bagian dari puncak Gunung Patah. Jika kamu tidak melompatinya, maka jurang yang menakutkan juga. Wanjianmen terletak di pegunungan Tianshan. Tianshan adalah gunung logam yang sangat besar. Itulah sebabnya Wanjianmen telah menjadi pemimpin dari 9 sekte super untuk waktu yang lama. Lagi pula, pedang tertinggi dimaksudkan untuk bekerja sama dengan senjata ajaib yang terkenal, dan kekuatan ini Wanjianmen memang layak mendapatkan nomor 1. Dan yang disebut satu kota, tentu saja, keluarga kerajaan Xuanling menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mencegah invasi keluarga Medusa, dan membangun tembok besar hitam yang membentang ratusan mil. Hanya untuk bertahan melawan keluarga Medusa yang berdarah. Keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Medusa juga berlanjut selama beberapa generasi, sehingga sekarang, apakah itu keluarga kerajaan Xuanling atau garis keturunan Medusa, mereka dianggap sebagai duri di mata. Huasan, pegunungan dengan beberapa sejarah dan warisan yang indah. Sebelum Ki Kaisar memudar, paviliun dupa pembakaran ini menghasilkan banyak raksasa terkenal. Hehe, hampir sampai. Di kaki Gunung Huasan, sebuah ruang bergetar sedikit, dan kemudian Chang Yu perlahan muncul bersamaan dengan suara itu. Di belakangnya, sekelompok pendatang baru juga memandangi pegunungan di depannya dengan heran. Tinggi, lurus ke langit.
Tak terbatas sejauh mata memandang. Ini adalah kesan pertama yang dimiliki banyak pendatang baru tentang pegunungan nomor 1. Paman, di mana paviliun dupa terbakar kita? Seorang murid pemula juga berbicara perlahan. Hehe, jangan khawatir. Ada formasi Dharma Pelindung, formasi surga yang membara di Gunung Hua. Bagian dalam Burning Heaven Array sangat ganas. Jika tidak ada yang memimpin, orang biasa akan terluka parah atau jatuh, dan ada ruang independen di dalamnya, yang kami sebut Burning Heaven Territory, dan Burning Incense kami. Paviliun ada di tempat lain. Chang Yu juga berkata perlahan. Formasi surga terbakar. Mu Feng juga berseru, jelas kaget dengan suara Chang Yu. Hah? Mendengar ini, Xiao Yan juga menoleh untuk melihat Mu Feng. Jelas dia cukup asing dengan formasi pembakaran surga dan wilayah surga pembakaran ini. Arai pembakaran surga ini cukup kuat. Legenda mengatakan bahwa itu adalah formasi yang dibuat oleh pembangkit tenaga abadi pertempuran tertentu dengan semua upaya hidupnya. Formasi ini sangat kuat dan terutama berfokus pada atribut api. Saya ingat bahwa saya pernah membunuh seorang melawan pembangkit tenaga abadi. Mu Feng juga bergumam. Sudahkah kamu membunuh peri pertempuran? Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan penuh minat dan melihat ke atas Huasan dari bawah Huasan. Bersamaan dengan matanya, ada juga kekuatan jiwa yang sangat murni, mencoba menjelajahi beberapa rahasia Huasan. Secara alami, Chang Yu, yang berada di sampingnya, memperhatikan tindakan Xiao Yan, dan kemudian dia tidak banyak bicara, tetapi tersenyum perlahan. Ini, kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja menyebar sejauh beberapa ratus meter. Di bawah kendali Xiao Yan, dia menuju puncak Gunung Huasan, tapi tiba-tiba ditelan oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ini membuat Xiao Yan ketakutan. Jejak kekuatan jiwanya barusan tidak lemah, dan kekuatan jiwa di puncak tingkat biasa Kaisar benar-benar ditelan dalam sekejap. Itu adalah formasi terluar dari arai surga terbakar. Chang Yu juga melihat keraguan Xiao Yan, dan berkata, arai surga terbakar ini telah memenuhi reputasinya di masa lalu. Murid Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan kemudian menatap awan di tengah gunung. Di mana? Seharusnya formasi luar dari Burning Heaven Array, dengan formasi penjaga yang begitu menakutkan, ditambah beberapa pembangkit tenaga listrik dan Gunung Huasan, yang cukup kaya akan energi Kaisar, ini adalah ibu kota paviliun dupa pembakaran. Ayo pergi, larangan Burning Heaven Array ini membuatmu tidak bisa terbang, jadi kamu hanya bisa pergi. Chang Yu juga tersenyum perlahan, lalu memandang Xiao Yan dan yang lainnya dari waktu ke waktu, sangat puas. Kali ini, kami telah menerima begitu banyak pendatang baru di Paviliun Fenxiang. Ini benar-benar berkah dari leluhur Huasan. Chang Yu juga berkata perlahan, lalu tidak lagi ragu, memimpin dan mendaki menuju Huasan. Para murid yang mengikuti juga menggelengkan kepala dan mengikuti. Jelas, karena mereka telah bergabung dengan Paviliun Fenxiang, mereka secara alami tidak akan terjebak oleh kesulitan di depan mereka. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang Wo. Hi gelombang 8, gelombang M benar-benar bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Mu Feng, yang berada di sampingnya, juga bergegas, datang ke sisi Xiao Yan, dan berkata sembarangan. Sepertinya kita berada di keluarga yang sama lagi. Xiao Yan juga tersenyum pada Mu Feng. Di samping, Mu Yingying, dengan dua kuncir kuda yang cantik, berjalan mondar-mandir, dengan mata indahnya menoleh untuk melihat Xiao Yan dari waktu ke waktu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hanya saja saat melihat Xiao Yishi di samping Xiao Yan di matanya, Mei Mu juga ragu-ragu. Persepsi tajam Xiao Yi juga menemukan gerakan kecil Mu Yingying, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, tetapi dengan kekuatan Xiao Yi saat ini di tahap awal Kaisar 7 Bintang Dou, dia benar-benar merasakan aura berbahaya dari Mu Yingying ini, yang sangat aneh. Hehe, Brother Xiao Yan benar-benar luar biasa, tidak hanya untuk kekuatannya, tapi juga nyali. Luo Guang juga tersenyum pada Xiao Yan, dan lelaki gendut itu tersenyum, dan dia cukup ramah. Kekuatan dan keberanian yang dibicarakan Luo Guang secara alami adalah apa yang sebelumnya dilakukan Xiao Yan dengan Kaisar Hantu Kembar di hutan mayat Yin. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang berani memprovokasi Kaisar Hantu di dunia hantu ini. Tepat ketika hidupnya dalam bahaya, Xiao Yan berdiri, dan pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Kaisar Hantu Kembar dan menjarah mereka karena berpartisipasi dalam poin. Para kontestan telah menyelesaikan kekhawatiran hidup mereka, jika tidak,
tidak ada yang akan berdiri untuk berurusan dengan Kaisar Hantu Kembar, dan nasib mereka juga akan. Kakak Luo sopan, pembelaan kakak Luo berada di luar jangkauanku. Xiao Yan juga berkata dengan sopan. Saat berada di hutan mayat, Xiao Yan baru mengetahui bahwa pertahanan Luo Guang cukup mengerikan. Terlepas dari kekuatannya di tahap akhir dari Kaisar Dou Bintang 4, jika dia benar-benar menggunakan metode pertahanan, bahkan Kaisar Dou Bintang 5 dapat menahannya untuk waktu yang lama. Kekuatan. Ini juga yang dibutuhkan Xiao Yan, karena Xiao Yan menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik Dou Di berbeda dari masa lalu. Kecepatan, kekuatan, dan bahkan temperamennya jauh lebih kuat. Meskipun dia memiliki banyak kekuatan dan metode serangan, dia hampir tidak memiliki metode pertahanan. Ini juga ditakdirkan untuk arah masa depan Xiao Yan untuk fokus pada pertempuran jarak dekat, dan menggunakan kekuatan guntur satu pukulan untuk menyelesaikan pertempuran. Namun, Xiao Yan juga ingin mempelajari beberapa tindakan defensif. Lagi pula, lebih banyak hal yang menyelamatkan jiwa sangat penting. Tampaknya aku masih harus mempelajari beberapa cara menyelamatkan jiwa. Lagi pula, jejak Saint Flame juga. Tingkat ketujuh untuk menghancurkan langit juga akan mulai melatih tingkat kedua. Tingkat pertama tidak bisa lagi berurusan dengan musuh saat ini. Adapun teknik klon dalam tubuh, itu juga pembunuh yang baik. Klon jiwa tingkat Fana Kaisar juga dapat mulai berlatih. Dan yang paling penting adalah tubuh Dou Di, yang seharusnya menjadi kental. Xiao Yan berpikir sendiri, dan kemudian terus memakannya. Seruling hijau di samping juga berjalan dengan sengaja, dan kemudian ular kecil di sekelilingnya terus mencibir surat ular ke arah Xiao Yan. Sepertinya kamu sangat populer di kalangan mereka. Seruling hijau juga berkata, kamu memiliki bau yang familiar. Xiao Yan juga berkata perlahan gelombang aku tahu, awalnya aku pikir kamu yang membunuh keluarga kerajaan Medusa kami, jadi akan ada fluktuasi seperti itu. Petik 2. Tapi aku menemukan bahwa aku salah. Fluktuasi yang familiar di tubuhmu agak mirip dengan bau ahli waris. Seruling hijau juga berkata perlahan. Anak-anak. Xiao Yan juga melihat seruling hijau dengan bingung, seolah-olah aura di tubuh wanita itu sangat mirip dengan Cailin. Dengan kata lain, itu suami istri. Seruling hijau tiba dengan tenang dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Apa kau tahu keberadaannya? Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang baru saja tenang, meraih bahu seruling hijau dengan satu tangan, dan berkata dengan linglung. Batuk-batuk-batuk, kau menyakitiku, kata Eleve di Jiao. Di mana dia? Ayolah. Xiao Yan. Aku tidak tahu di mana dia, tapi satu-satunya yang aku tahu adalah dia baik-baik saja sekarang. Green Flute juga berkata. Jangan bilang. Kata Xiao Yan, dendam atribut api besar juga menyebar seketika. Dia mundur. Itu tidak akan keluar dalam waktu singkat. Seruling hijau juga takut, dan untuk beberapa alasan, nyala api di tubuh Xiao Yan agak aneh, dan itu benar-benar bisa membuat garis keturunannya terasa sedikit terbakar.